Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari jurusan Sistem Komputer. Saya di sini akan menjelaskan materi dasar dari pemrograman berbasis objek. Langsung kita mulai saja. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelompok atau kelas yang tujuannya yaitu saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah yang rumit. Metode ini biasa dikenal dengan istilah OPP atau Object Oriented Programming. Kenapa menggunakan metode OPP? Karena metode ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah, dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Yang pertama yaitu enkapsulasi atau pembungkusan. Adalah proses dalam menciptakan sebuah objek yang dimana terdapat beberapa bagian atau atribut yang terbagi berdasarkan sifat, yakni public atau umum dan privat atau khusus. Sebagaimana yang kita ketahui dalam definisi OPP, objek akan selalu berinteraksi dengan objek lain untuk menyelesaikan masalah dengan mengakses proses dari objek tersebut. Untuk menghindari redundasi atau ketidakakuratan program, maka diberikan batasan akses setiap objek terhadap objek lain. Saat objek bisa mengakses method dari objek lain, maka kita menyebutnya method bersifat public. Sedangkan saat suatu atribut hanya mampu diakses oleh objek itu sendiri, maka kita menyebutnya sebagai atribut bersifat privat. Kalau belum paham, kita ambil contoh tubuh manusia yang terdiri dari beberapa kelas seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Kelas tangan terdiri dari beberapa objek seperti lengan, siku, dan jari. Jadi untuk tulang, pembuluh darah, kulit, dan sebagainya disebut dengan atribut privat, dan aktivitas menggenggam, menyentuh, menulis, dan sebagainya dinamakan public method. Pemisahan tersebut merupakan tujuan utama dari encapsulation. Yang kedua yaitu inheritansi atau pewarisan. Inheritance merupakan hubungan antar dua objek atau lebih di mana akan terdapat sebuah objek utama yang mewariskan atribut atau metode yang dimiliki kepada objek lain, baik itu keseluruhan atau sebagian. Karena saat membuat objek-objek dalam sebuah kelas, mungkin kita sering menemukan sifat yang sama antar objek dan menulisnya berulang kali sebanyak objek yang memiliki sifat tersebut. Hal ini tentu terlalu merepotkan dan memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, terdapat sebuah konsep dalam OPP yang mampu membantu kita dalam mengatasi masalah tersebut. Misalkan saat kita membuat sebuah sistem informasi kampus yang akan diakses oleh dosen dan mahasiswa, kedua objek tersebut pasti memiliki atribut yang sama seperti nama, umur, alamat, dan lainnya. Untuk menghindari penulisan ulang ketiga atribut tersebut di setiap objek, ada baiknya kita membuat objek baru yang mampu menyimpan ketiga atribut tersebut. Itulah fungsi dari inheritasi yang saya berikan gambaran seperti tabel tersebut. Yang ketiga yaitu abstraction. Abstraction adalah konsep di mana terdapat berbagai objek yang sejenis namun memiliki implementasi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh objek dari contoh sebelumnya seperti objek dosen. Dosen memiliki kepentingan yang berbeda terhadap mata kuliah yang tersedia dalam satu semester akademik. Namun sistem akan selalu mengenali objek dosen sebagai suatu entitas yang sama, walaupun memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu composition. Composition adalah konsep di mana sebuah kelas terdiri dari beberapa bagian objek yang terpisah dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh objek dari contoh pertama. Tubuh manusia disusun oleh beberapa kelas seperti tangan,
kaki, kepala, dan sebagainya. Kelas tangan terdiri dari beberapa objek seperti jari, siku, dan lengan. Kumpulan dari beberapa objek akan membangun sebuah kelas, dan kumpulan dari beberapa kelas akan membangun sebuah program yang diinginkan. Keunggulan pemrograman berorientasi objek yang pertama yaitu improve software development productivity, yang kedua improve software maintainability, yang ketiga faster development, yang keempat lower cost of development, yang kelima higher quality software. Adapun kelemahan dari OPP yaitu 1. Untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OPP. Yang kedua, ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Yang ketiga, runtime program lebih lambat. Yang keempat, tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OPP. Ada 9 bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek, yaitu 1. PHP, kedua Java, ketiga Python, 4. Ruby, kelima C++, 6. Delphi, yang ketujuh bahasa C, yang ke-8 Net, yang ketiga Perl. Kesimpulan yang kita peroleh dari pemrograman berbasis objek adalah dengan kita menggunakan pemrograman berbasis objek, memudahkan kita mengelompokkan kelas dari suatu program, sehingga kita tidak kebingungan walaupun menggunakan atribut yang sama. Walaupun untuk beberapa programmer akan merasa kesulitan dan runtime yang lebih lama, menurut saya kesulitan itu relatif, tergantung dari perspektif dari masing-masing programmer. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.